Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir ya di mata kuliah kita jaringan komputer lanjutan Cisco. Nah, ini pertemuan kita yang terakhir ya, pertemuan 14 sampai 15. Jadi di sini ada WLAN konsep, kemudian dan konfigurasi ya. Baik, nanti di akhir ya ini ada tugas ya, yang harus diselesaikan sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Itu semua harus dikumpulkan. Oke, kita mengenal dulu wireless LAN konsep ya. Nah, ini kita hanya menjelaskan sekedar ya, nanti untuk memperdalam tentang wireless ini atau jaringan nirkabel itu akan ada mata kuliah sendiri di semester 5 ya, khusus untuk jaringan nirkabel. Oke, ini tema kita adalah wireless LAN konsep. Kemudian tujuannya adalah bagaimana wireless ini mengaktifkan konektivitas di jaringan. Nah, ini terdiri dari beberapa topik ya. Di sini ada pengenalan nirkabel ya, pengenalan wireless, kemudian komponen wireless LAN, kemudian wireless LAN operation, ada gateway operation, channel management, ancaman dari wireless LAN, kemudian keamanan wireless LAN. Nah, tujuannya ya masing-masing ada menjelaskan teknologi dan standar wireless LAN, kemudian jelaskan komponen infrastruktur wireless LAN, kemudian menjelaskan bagaimana teknologi nirkabel atau wireless ya memungkinkan untuk operasi wireless LAN. Kemudian menjelaskan bagaimana WLC menggunakan cap web untuk mengelola beberapa access point ya, station. Kemudian ini access point station, kemudian menjelaskan manajemen saluran dalam wireless LAN, kemudian jelaskan ancaman terhadap wireless LAN dan menjelaskan mekanisme keamanan dari wireless LAN. Nah, mungkin waktu kita di semester 3 kita sudah mempraktekkan ya bagaimana mengkoneksikan ya access point. Nah, wireless LAN kemudian kita bisa mengakses bertukar data ya tanpa harus menggunakan kabelan misalnya ya, menggunakan wireless ya kita bisa melakukan pertukaran data. Nah, itu hanya fungsinya ya yang kita belajar. Nah, di sini akan membahas konsep-konsep dasarnya ya. Nanti bagaimana komponen-komponen, kemudian operasinya apa aja, berapa 3 SK, ada 2,4, ada yang 5 dan sebagainya. Nah, yang pertama kita adalah pengenalan nirkabel atau pengenalan wireless. Manfaat dari nirkabel ya, itu LAN nirkabel atau WLAN. WLAN ini berarti wireless LAN ya, itu adalah jenis jaringan nirkabel yang biasa digunakan di lingkungan rumah, kantor dan kampus. Ya, hampir di mana-mana semua menggunakan wireless LAN. Ya, kan di rumah kita, di kantor, kampus, kafe dan sebagainya. Nah, wireless LAN memungkinkan mobilitas di lingkungan rumah dan bisnis. Ya, dan di rumah ini ibarat kita sebagai internet sekarang ini kan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Ya, coba kalau kita sehari tanpa internet, apa yang terjadi? Nah, mungkin masih bisa. Nah, 2 hari, 3 hari, seminggu saja tanpa internet. Ya, padahal zaman dulu tanpa internet itu biasa saja, banyak kegiatan, olahraga, ya kan, bekerja dan sebagainya tanpa menggunakan internet. Nah, tapi sekarang seiring perkembangan zaman, internet itu sebagai kebutuhan. Apalagi di saat kita work from home ya, sekolah di rumah, kuliah di rumah, bekerja di rumah. Nah, itu sangat perlu mobilitas internet
Nah, untuk membagi-baginya itu kita perlu wifi atau wireless, ya, access point, sebuah access point yang bisa membagi internet tersebut ke smartphone kita, laptop, dan sebagainya. Itu juga dengan bisnis. Bisnis itu sekarang hampir setiap kafe, ya, kafe itu termasuk tergolong bisnis, ya, itu mempunyai wifi-nya, ya, agar dia tidak kalah saing dengan yang lainnya, agar untuk menyenangkan hati para konsumen sehingga dia lama duduk di kafe tersebut. Nah, kemudian infrastruktur nirkabel beradaptasi dengan kebutuhan dan teknologi yang berubah dengan cepat, ya. Jadi nirkabel ini tidak mentok. Awalnya mungkin dari dulu kita dikenal dengan infrared, kemudian nanti ada Bluetooth, nah, kemudian di sini ada wireless, ya, nanti ada satelit, dan sebagainya, banyak. Nah, tipe-tipe dari wireless network ini, ya, yang pertama yang ada wireless personal area network atau WPAN. Nah, ini daya yang rendah dengan jarak pendek 20 sampai 30 feet atau 6 sampai 9 meter saja. Ya, jadi jaraknya tidak lebih dari 10 meter. Berdasarkan standar IEEE 802.15 dan di frekuensi 2,4 GHz. Nah, Bluetooth dan Zigbee adalah contoh WPAN. Ya, Bluetooth tidak bisa jauh-jauh. Ya, paling dekat, ya, paling jauh jaraknya itu ya kurang dari 10 meter. Bluetooth. Ya, kita coba aja kalau kita ngirim data. Ya, HP dan smartphone satu, smartphone kedua, nah, jarakkan seberapa jauh jaraknya. Coba kita buat dari 6-7 meter, kemudian 10 meter, apakah sampai? Nah, seperti itu. Kemudian wireless LAN atau WLAN ini jaringan berukuran sedang sehingga sekitar 300 kaki, ya, berdasarkan standar IEEE 802.11 dan frekuensi 2,4 atau 5,0. Nah, ini yang sehari-hari kita gunakan, ya, WLAN ini, wireless LAN. Nah, WLAN ini dahulunya dia berada di frekuensi 2,4 GHz. Hampir semua rata-rata access point, smartphone, laptop kita menggunakan di frekuensi 2,4 GHz. Ya, frekuensi 2,4 GHz ini ada juga nanti keterangannya berapa kecepatannya, berapa bandwidthnya, ya. Nah, sedangkan nanti seiring perkembangan zaman sekarang sudah masuk ke yang 5,0 GHz. Nah, tetapi di 5,0 GHz ini masih jarang, ya, smartphone menggunakan di frekuensi 5, apalagi laptop. Nah, biasanya laptop terbaru itu baru mendukung di frekuensi 5, GHz. Dan access point juga tidak semuanya yang ada 2,4, yang 5 giga, ya. Jadi rata-rata access point itu menggunakan di frekuensi 2,4 GHz, ya. Yang di frekuensi 5 itu mungkin harganya agak jauh sedikit berbeda dengan di frekuensi 2,4. Karena itu tadi kecepatan, ya, jaraknya juga, nah, sehingga lebih diandalkan di frekuensi 5 GHz. Kemudian di atas dari WLAN itu ada namanya wireless MAN, WMAN. Jadi wilayah geografis yang luas seperti kota atau kabupaten menggunakan frekuensi berlisensi tertentu. Nah, ini biasanya kalau kita lihat atau menggunakan internet yang menggunakan tower-tower sendiri, ya, menangkap sinyal, ya, dari data sentralnya, kemudian misalnya di desa kita, ya, dialirkan, nanti kita jual lagi ke desa lain, ke rumah-rumah. Dari rumah kita misalnya kita sebar ke rumah-rumah lainnya. Nah, itu termasuk ke konsep ke wireless metropolitan area network, ya, itu jarak antar kecamatan dalam satu kabupaten atau antar kota dan sebagainya. Nah, kemudian ada namanya wireless WAN, ya, itu area geografis yang luas untuk komunikasi nasional atau global menggunakan frekuensi berlisensi tertentu. Nah, ini memang khusus, ya, misal antar
Telkomsel, ya. Nah, itu banyak tower-tower yang terhubung, ya, berskala nasional luas, atau ada juga yang menggunakan nanti satelit. Nah, itu lebih besar lagi. Selanjutnya di sini ada teknologi wireless, ya. Yang pertama ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini standar IEEE WPAN, ya, digunakan untuk pemasangan perangkat pada jarak 300 feet atau 100 meter. Nah, ini ada yang khusus, ya. Nah, terkhusus dia, tidak yang 6 sampai 9 meter tadi. Nah, kemudian ada Bluetooth Low Energy atau BLE, itu mendukung topologi mesh ke perangkat jaringan skala besar, ya. Kemudian ada Bluetooth Basic Rate atau Advanced Rate, ya, itu mendukung topologi point to point dan dioptimalkan untuk streaming audio. Nah, jadi ini Bluetooth terkhusus, ya, standar IEEE WPAN, ya. Kemudian ada WiMAX, ya, yaitu Worldwide Interoperability for Microwave Access, yaitu koneksi internet kabel broadband alternatif, ya, standar IEEE 802.16 WLAN hingga 50 km. Kita lihat seperti itu tower-tower ini, ya. Ini biasanya kita lihat tower Telkomsel, ya, ataupun provider yang lainnya seperti ini, ya. Nah, ini jaraknya bisa sampai 50 km. Nah, kemudian juga cellular broadband, ya, ini membawa suara data yang digunakan oleh ponsel, mobil, ya, tablet dan laptop, ya. Ini kita sering lihat tower seperti ini, kadang di atas ruko, ya, di atas ruko dia modelnya seperti ini. Nah, walaupun tidak semua harus seperti tower gini, ya, ada juga yang seperti ini. Nah, ini ada dibagi dua, ya. Kalau kita lihat cellular broadband ini ada namanya GSM, yang sering kita gunakan itu GSM, yaitu GSM itu kepanjangannya adalah Global System of Mobile. Jadi jangan sampai kita orang IT tidak tahu apa kepanjangan dari GSM, padahal kita gunakan sehari-hari, ya. Kartu kita itu kartu Simpati, XL, M3, Indosat itu menggunakan GSM, ya. Jadi kepanjangan Global System of Mobile yang diakui secara internasional. Nah, kemudian ada satu lagi namanya Code Division Multiple Access atau CDMA. Nah, ini digunakan di Amerika Serikat, ya. Nah, di Indonesia dulu di tahun 2000-an ini masuk CDMA ini, sempat booming, dibawa oleh Telkom Flexi namanya. Nah, ini menggunakan akses CDMA dan nomor teleponnya adalah nomor rumah, ya. Jadi kalau misalnya kita di Pekanbaru awalan itu 0760 misalnya, di Taluk misalnya 0761, kalau di Medan 061, berdasarkan area kita nomor tersebut, ya. Dan teleponnya juga khusus, teleponnya tidak bisa handphone yang menggunakan GSM, ya, kemudian kita pakai kartu CDMA, tidak bisa. Nah, kartu CDMA ini juga ada yang disuntikan, yang istilahnya dia tertanam. Nah, ada juga dulu selain CDMA ini Friend, ya, yang menggunakan CDMA. Kalau nggak salah saya Friend atau apa dulu, ya, yang menggunakan CDMA, tapi tidak bertahan lama, kemudian tidak digunakan lagi atau jarang sekali digunakan di Indonesia, ya, semua menggunakan GSM. Nah, selanjutnya ini ada satelit broadband. Nah, satelit yang menggunakan satelit terarah yang selaras dengan satelit di orbit geostationer. Nah, di sini perlu garis situs yang jelas, ya, di kemana arahnya, ya. Biasanya digunakan di lokasi pedesaan di mana kabel dan DSL tidak tersedia. Nah, misalnya untuk kabel, ya, atau DSL ataupun tower-tower ini tidak tersedia, itu maka menggunakan satelit.
Nah, kalau Indosat dia tidak menggunakan tower seperti Telkomsel, dia menggunakan satelit Palapa. Kemudian ada juga seperti BRI. Nah, BRI juga tidak menggunakan koneksi internet, tetapi dia menggunakan satelit sendiri, ya, di BRI. Sehingga di pelosok-pelosok desa, ya, BRI ada. Ya, kita lihat bahwa BRI ini lebih banyak dibandingkan bank yang lainnya, ya, kalau di desa-desa. Nah, karena dia menggunakan satelit broadband langsung dia. Nanti ada seperti parabola, ya, yang untuk mengkoneksikan, ya, atau menangkap sinyalnya dari satelit tersebut. Nah, 802.11 WLAN standar menentukan bagaimana frekuensi radio digunakan untuk, ya, jaringan kita. Jadi sini misalnya 802.11 itu radio frekuensinya adalah 2,4 GHz. Nah, data range up-nya sampai 2 Mbps. Nah, ini yang apa? Ya, hampir sudah tidak digunakan. Contoh, kemudian ada yang A itu 5 GHz, ya, rate-nya 54 MHz. Kemudian nanti ada yang B itu 2,4 dengan kecepatan 11. Kemudian ada G ini sampai 54. Nah, ini yang sering kita gunakan, ya. Biasanya 802.11 BGN gitu biasanya, ya. Kalau untuk di handphone kita sekarang, ya, atau di laptop itu biasa mendukung BGN katanya. Berarti dia mendukung 3 frekuensi ini, jadi data range-nya 150 sampai 600 MB dengan multiple antena dengan MIMO. MIMO ini berarti dia bisa menangkap dan bisa keluar. Nah, itu kita lihat access point seperti ini sekarang lagi tren, walaupun nanti ada AC kalau untuk yang di 5 GB, jadi ACN biasanya ini. Ya, kecepatannya ini lebih besar yang AC, ya, 5 GB dengan kecepatan 400 Mbps sampai dengan 1,3 GBps dengan mendukung 8 antena. Nah, inilah sekarang yang digadang-gadang dengan frekuensi 5 GHz. Nah, kemudian ada juga yang AX, ya, dia ada 2 frekuensi 2,4 dan 5 sama dengan yang N. Nah, di sini dia menggunakan yang 2,4 1 GHz, kemudian sisanya yang 5 GHz ini menggunakan 7 GHz frekuensi, ya. Jadi dia mendukung di frekuensi 1 GHz dan 7 GHz frekuensi. Walaupun ini kurang efisien rasanya kalau untuk 1 dan 7 belum ada perangkat harian yang kita gunakan seperti ini. Jadi ini, Pak, masih AC. Kalau kita lihat ada access point, ya, bacaan 802.11 AC, berarti kita lihat, oh, berarti ini tuh frekuensi 5 GHz. Nah, jangan lupa, jangan salah. Sementara nanti kita beli untuk perangkat-perangkat yang berada di frekuensi 2,4 GHz, kan jadi sia-sia. Jadi sebelum membeli perangkat access point, ya, kita harus lihat dulu, ya, di frekuensi mana dia, kemudian standar mana dia berada, apakah di WGN atau di G saja, B saja, N saja, AC. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, semua perangkat nirkabel atau wireless, ya, itu beroperasi dalam jangkauan spektrum elektromagnetik. Jaringan wireless LAN beroperasi di pita atau di band frekuensi, ya. Di pita ini berarti band, ya. Nah, band frekuensi di 2,4 dan 5 GHz. Nah, 2,4 GHz UHF, ya, ini frekuensi UHF hampir sama dengan TV nih. Kalau kita lihat, kalau kita pakai antena, ya, kita searching tuh pakai UHF. Nah, dia 8,2.11 BGN. Ini paling sering. Ini kalau AX ini jarang. Nah, tapi ini BGN nih. Kemudian yang 5 GHz ini dari channel tersendiri, ya, SHF, ya, itu 802.11 AN AC, ya. Nah, yang sini juga
jarang, walaupun ada tapi jarang juga. Yang paling sering adalah AN, AC atau AC saja. Nah, ini kita lihat ya gelombangnya di seperti ini. Gelombangnya ini radio wave ya, agak berjarak jauh. Nah, itu adalah termasuk di wireless device. Maksud di sini ada power ya, kemudian radio, TV, kemudian ada juga microwave ya. Nah, kemudian ada juga parabola ya, antena dan sebagainya. Nah, itu di gelombang ini radio wave. Kemudian masuk infrared ya, agak sedikit lebih rapat. Nah, itu digunakan di remote TV. Jadi remote TV yang kita gunakan itu menggunakan gelombang infrared namanya ya. Dahulu juga transfer data antar handphone itu menggunakan infrared. Nah, infrared ini tidak bisa jauh-jauh ya. Kalau dulu di handphone harus didekatkan ya, jadi nanti ada macam remote kita lihat di ujungnya itu ada lampu ya, sinar. Nah, itu dilekatkan dengan HP satu lagi. Nah, itu akan mentransfer data ya, itu mentransfer data, bisa gambar, musik ya, menggunakan infrared. Nah, tapi kalau di remote dia hanya untuk di tombol-tombol saja ya, jadi pada perintah-perintah saja. Nah, infrared ini juga tidak bisa jauh. Bisa kita coba remote TV kita ya, seberapa jauh jaraknya. Nah, kemudian ada ultraviolet di sini. Kemudian ekstra itu lebih rapat lagi ini, sehingga bisa memoto ya dalam tubuh kita. Nah, itu juga menggunakan frekuensi ya, tetapi tidak yang di 2,4 ataupun 5 giga ya. Frekuensinya ini lebih lagi ya, sehingga bisa menembus tubuh kita. Kemudian yang lebih bahaya ada namanya gamma ray ya, ini radiasinya sangat besar. Nah, standar memastikan interoperabilitas antara perangkat yang dibuat oleh produsen yang berbeda secara internasional. Ada 3 organisasi yang mempengaruhi standar wireless tersebut. Jadi pembuatan barang-barang wireless LAN ini ya itu kan berbeda-beda. Nah, setiap produsen itu harus mengikuti standarisasi yang secara internasional. Nah, antara lain ada International Telecommunication Union atau ITU, itu mengatur alokasi spektrum radio dan orbit satelit. Kemudian nanti ada Institute of Electrical dan Electronic Engineer, itu IEEE ya, jadi IEEE itu kepanjangannya adalah Institute of Electrical and Electronics Engineers ya. Itu menentukan bagaimana frekuensi radio dimodulisasi untuk membawa informasi, mempertahankan standar untuk jaringan area lokal dan metropolitan ya, dengan di dalam keluarga besar dari si IEEE 802 LAN atau MAN. Nah, jadi induknya adalah 802, tetapi dia ada wireless LAN, nanti tambah dia 11. Itu yang dia masuk ke wireless LAN atau MAN. Nah, ini yang sering digunakan, bukan hanya untuk wireless saja, tidak. Di LAN, MAN, kemudian perangkat-perangkat lainnya itu menggunakan standarisasi rata-rata IEEE. Kemudian ada Wi-Fi Alliance, yaitu mendorong pertumbuhan dan penerimaan wireless LAN. Nah, ini adalah asosiasi vendor yang tujuannya adalah untuk meningkatkan interoperabilitas produk yang didasarkan pada standar 802.11. Nah, selanjutnya komponen wireless LAN ya, untuk berkomunikasi secara wireless atau nirkabel, laptop, tablet, ponsel, smartphone ya, dan bahkan mobil terbaru itu termasuk NIC nirkabel. Jadi harus ada network interface card khusus untuk nirkabel. Biasanya kalau di laptop kita itu sudah ada 2 bawaannya ya. Ada yang menggunakan LAN card, ada yang menggunakan NIC wireless ya. Nah,
Jadi sudah ada bawaannya dua. Kalau di HP kita itu menggunakan nirkabel, ya tidak ada dia colokan LAN cardnya, ya colokan untuk kabel. Nah ini yang gunanya untuk terintegrasi yang menggabungkan pemancar dan penerima radio. Nah ini ada namanya, kalau kita lihat di gambar ya, kalau misalnya komputer itu biasanya komputer ya, CPU bukan laptop, itu hanya ada LAN cardnya saja untuk ke kabel, tapi dia tidak ada wireless. Bagaimana kita mengkoneksikannya ke wireless, ke access point? Maka kita perlu nirkabel. Nah di sini bisa menggunakan adaptor wireless USB. Ya, colokan saja USB adapter ini, ya wireless USB adapter ke komputer tersebut, maka dia akan nanti bisa koneksi ke dalam jaringan wireless tersebut, access point tersebut. Jadi cukup mudah, tidak perlu bongkar komputer, ya cukup dari USB saja sudah bisa terkonek. Atau misalnya di laptop kita ini frekuensi 2,4, sedangkan di jaringan itu menggunakan 5 GHz. Bisa kita tambahkan, ya kita beli wireless USB adapter yang 5 GHz, ya kita colokkan ke laptop kita sehingga nanti terkoneksi lah kita dengan access point yang di frekuensi 5 GHz. Kemudian wireless home router. Nah, ini pengguna rumah biasanya menghubungkan perangkat nirkabel menggunakan router nirkabel yang kecil, ya. Atau yang kecil ini maksudnya wireless home router, ya. Nah, router nirkabel berfungsi sebagai berikut. Jadi ada 3 fungsi intinya, ya. Walaupun nanti banyak fungsi, ini fungsi intinya. Pertama, dia bisa sebagai access point untuk menyediakan akses nirkabel. Kemudian dia bisa sebagai switch, ya, karena kita lihat wireless home router ini seperti ini, ya, ada 3 colokan, ada 4 colokan, ya, RJ45 di sini, ya. Nah itu bisa menggabungkan perangkat yang berkabel, ya. Jadi ada berapa portnya? Ada 4 port misalnya. Yang biru ini untuk internet, yang kuning ini adalah untuk antar perangkat menggunakan kabel. Kemudian dia juga bisa jadi router, ya, yang menyediakan gerbang asal atau default gateway, ya, ke jaringan lain dan internet. Jadi nanti dia menjadi, ya, apa namanya tuh, menghubungkan kita ke internet. Jadi sebagai router tuh. Jadi nanti yang di lokal kita menggunakan IP privat, ya, sedangkan kalau di internet itu menggunakan IP public. Maka di wireless home router inilah yang akan nanti melakukan perubahan atau, ya, antara dari IP privat ke IP public. Kemudian dari IP public bisa dikasih dari ISP konfigurasi nanti, sehingga di pengguna kita menggunakan IP privat sehingga bisa banyak digunakan. Ya, satu IP public itu bisa banyak digunakan. Nah, rata-rata sekarang tidak ada lagi orang jual access point toh. Ya, semua menjual wireless home router. Jadi di dalamnya itu sudah lengkap semua. Kemudian ini ada access point. Nah, ini access point tok saja, ya, tidak ada wireless home-nya. Ini biasanya kalau access point seperti ini dia lebih kecil, ya. Ini merek Cisco tanpa antena, kena antena MIMO-nya di dalam. Nah, kategori dari access point, ya, access point dapat dikategorikan sebagai access point otonom atau access point berbasis pengontrol. Dia ada Antonius AP. Ini perangkat mandiri dikonfigurasikan melalui interface baris perintah atau GUI. Jadi bisa digunakan di CLI ataupun berbasis gambar desktop, ya. Setiap AP otonom bertindak secara independen dari yang lain dan dikonfigurasi dan dikelola secara manual oleh admin. Kemudian di sini ada control base
LAPS juga dikenal sebagai access point ringan atau LAP, menggunakan lightweight access point protocol atau WLAPP untuk berkomunikasi dengan pengontrol L1 atau WLC. Setiap LAP dikonfigurasi secara otomatis dan dikelola oleh WLC. Nah, seperti ini. Ini LWAP nanti dikelola oleh WLC, ya. Sedangkan kalau yang Antonimus ini otomatis, semua dia menggerakkan. Boleh kita koneksikan saja ke switch, ya. Nanti dia akan melakukan ya konfigurasi secara otomatis sendiri, sehingga nanti kita bisa menghubungkannya langsung. Dan seperti ini dia harus menggunakan nanti protokol, ya, access point protokol. Ada WLC yang mengontrol si WLAPP ini. Nah, jenis-jenis antena yaitu ada omnidireksional, ini memberikan cakupan sampai dengan 360 derajat, ideal di rumah dan area kantor. Nah, ini biasanya antena omni ini, ya, ini bisa diakses di mana saja, dan rata-rata access point itu menggunakan antena omni, ya, antena omni 360 derajat. Untuk ya nirkabel untuk jaringan luas, misalnya WLAN ini, ya kalau misalnya seperti di kampus kita, nah itu ada yang merek dari Mikrotik, ya, kita gunakan. Nah, itu menggunakan omnidireksional 360 derajat dengan jangkauan kita setel kemarin 2 km, sehingga nanti masing-masing gedung itu bisa menangkap sinyalnya. Nah, kemudian di sini ada namanya direksional. Antena direksional itu fokus sinyal radio ke arah tertentu. Di sini bisa Yagi atau parabola, ya gini seperti ini, ya, gambarnya. Nah, ini bisa ada yang 36 derajat, ada yang 90 derajat. Ya, dia hanya bisa per bidang. Ada yang 90 derajat. Nah, arah dia. Sehingga kalau kita mau 360 derajat harus ada 4 antena keliling, ya, baru bisa itu 360 derajat. Memang ini lebih fokus, ya. Kemudian ada multiple input, multiple output. Nah, itu MIMO. Nah, ini juga banyak digunakan untuk access point. Kalau kita lihat ada 8 antenanya, ada yang 6, itu menggunakan MIMO. Ya, jadi dia menggunakan beberapa antena hingga 8 maksimalnya, ya, untuk meningkatkan bandwidth tersebut, sehingga bandwidth tersebut lebih tinggi, tidak terganggu. Karena di MIMO ini nanti dia bisa menerima, dia bisa mengeluarkan juga, kemudian dia secara bersamaan tuh, ya, bisa terima, bisa keluar secara bersamaan. Frekuensi bandwidthnya juga lebih besar. Oke, itu tadi untuk teknologi, ya, atau komponen-komponen dari wireless LAN. Sekarang wireless LAN operation. Nah, untuk wireless ini ada beberapa topologi, ya. Yang pertama ada ad hoc, itu digunakan untuk menghubungkan klien dengan cara peer to peer tanpa access point. Jadi dari laptop A ke laptop B, ya, menggunakan wireless untuk berkomunikasi, ataukah Bluetooth, ya, bisa berkomunikasi. Kemudian ada infrastruktur mode, yaitu digunakan untuk menghubungkan klien ke jaringan menggunakan access point. Nah, seperti ini, ya. Jadi dari router, switch, kemudian dicolok ke wireless kita. Nanti dia masukkan aja ke yang warna biru dia untuk internet, sehingga nanti bisa diakses. Nah, tanpa internet bisa juga kita masukkan ke yang kuning kalau hanya untuk melakukan transmisi data, ya, untuk berbagi data, tapi tidak ada internet. Kalau mau ada internetnya, jika ini sudah terkoneksi internet, ya, koneksikan yang ke port warna biru biasanya. Nah, kemudian tethering ini hampir sering kita gunakan, ya. Ini variasi topologi ad hoc adalah ketika ponsel smartphone kita atau tablet dengan akses data seluler diaktifkan untuk membuat hotspot pribadi
pribadi. Jadi ibaratnya tethering ini seperti ad hoc ya, tetapi ini bedanya dia bisa koneksi ke internet ya, tidak hanya lokal. Jadi dia sebagai koneksi internet tethering ini. Nah, tethering ini juga satu smartphone bukan satu laptop, bisa beberapa laptop kan menggunakan tethering ini sebagai modemnya. Nah, kemudian di sini ada BSS dan ISS. Ini mode infrastruktur untuk mendefinisikan dua blok topologi. Ya, BSS itu basic service set, itu menggunakan API tunggal untuk menghubungkan semua klien dan kabel yang terkait. Nah, hanya satu akses point saja. Ya, klien BSS yang berbeda tidak dapat berkomunikasi. Jadi misalnya di sini sudah di setting ya BSS ID-nya sekian. Nah, dia bisa di sini. Tidak bisa nanti yang komputer sini masuk ke BSS yang di sini. Ya, karena sudah di set, sudah dibuat pengaturannya. Kemudian ada yang kedua namanya extended service set atau ISS, itu penyitaan dua BSS atau lebih yang saling terhubung oleh sistem distribusi. Klien di setiap BSS dapat berkomunikasi melalui ISS. Nah, dia di BSS ini walaupun dia berbeda, dibantu dengan extended service area ya, dikoneksikan nih menggunakan switch ini. Nah, sehingga dia bisa berkomunikasi, walaupun sekarang kadang dari menggunakan wireless saja, antar wireless ini ke wireless ini bisa. Ini frame strukturnya ya, di headernya ini aja ada isinya frame control, duration, address 1, 2, 3, full square, dan address keempat. Nah, CSMA atau CA, jadi wireless LAN adalah setengah duplex dan klien tidak dapat mendengar saat kita sedang mengirimkan ya, sehingga tidak mungkin untuk mendeteksi tabrakan. Wireless LAN menggunakan akses multi guna operator dengan penghindaran tabrakan ya, atau collision ya, menghindarkan collision itu menggunakan teknologi CSMA atau CA untuk menentukan cara dan kapan mengirimkan data ya. Nah, klien wireless client ya, itu melakukan beberapa hal. Pertama, dia akan mendengarkan di saluran itu untuk melihat apakah ada yang menganggur jalurnya, yaitu tidak ada lalu lintas lain yang telah ada di dalam saluran. Jadi dia akan melihat atau mendengarkan ya, oh ini tidak ada saluran kosong, sehingga dia nanti bisa melakukan pesan ya. Nah, itu namanya RTS, access point, untuk meminta akses khusus ke dalam jaringan. Nah, karena dia tidak ada, maka dia akan meminta si klien itu ya agar meminta akses khusus ke dalam jaringan. Kemudian menerima pesan yang jelas untuk dikirim, CTS dari access point akan memberikan akses untuk mengirim. Kemudian nanti dia akan mengumumkan, oke, boleh dikirim katanya, pesan tersebut jalur kosong. Nah, menunggu jumlah waktu acak sebelum memulai ulang proses jika tidak ada pesan CTS yang diterima. Selanjutnya mulai melakukan pengiriman data. Nah, karena mengakui semua transmisi. Jika kalian wireless tidak menerima pengakuan, ia menginstruksikan tabrakan terjadi dan memulai ulang proses, sehingga dia melakukan proses dari awal kembali. Jika tidak ada kiriman bahwasannya oke, barang telah sampai misalnya. Nah, agar perangkat nirkabel berkomunikasi melalui jaringan, mereka harus terlebih dahulu mengaitkan dengan access point atau router nirkabel. Ya, perangkat nirkabel menyelesaikan 3 proses tahap berikut, yaitu dia menentukan access point nirkabel, kemudian nanti mengautentikasi ya dengan access point, kemudian nanti dikaitkan dengan access point. Jadi pertama kita akan menemukan access point ya, seperti kita lihat kita mau ke wifi ya, mau akses wifi dari laptop kita, maka kan kita klik dulu menemukan akses pointnya. Oh, yang ini nih misalnya FT unik 1, kita klik, kemudian dia minta password, kita masukkan, kemudian nanti dia akan melakukan autentikasi si akses point tersebut. Setelah oke,
baru nanti dikaitkan, maka terhubung statusnya atau tersambung gitu ya. Nah, untuk mencapai keberhasilan asosiasi, klien kabel dan AP harus menyetujui parameter. Pertama, SSID, klien perlu mengetahui nama jaringan yang tadi ya, jadi misalnya FT1 unik. Kemudian password, ini diperlukan agar klien dapat mengautentikasi ke access point ya. Kita masukkan dulu passwordnya agar bisa diautentikasi. Kemudian network mode, yaitu standar 802.11 yang digunakan. Kemudian security mode, yaitu pengaturan parameter keamanan, bisa jadi WEP, WPA atau WPA2. Kemudian channel string setting, yaitu band frekuensi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada pasif dan aktif discover mode. Ya, klien dan kabel terhubung ke AP menggunakan proses pemindaian pasif atau aktif. Nah, pasif mode yaitu access point secara terbuka mengiklankan layanan dengan secara berkala mengirim frame suara siaran atau broadcast yang berisi SSID. Ya, standar yang didukung dan pengaturan keamanan. Jadi ini secara broadcast ya. Seperti kita lihat, access point itu kan secara broadcast saja mengirimkan mengiklankan ya. Nah, sedangkan kalau yang aktif mode itu klien dan kabel harus tahu nama SSID. Klien kabel atau klien wireless memulai proses dengan menyiarkan frame permintaan probe di beberapa saluran. Oke, selanjutnya ada cap web operation. Nah, cap web ini adalah protokol standar IEEE yang memungkinkan WLC mengelola beberapa access point dan wireless LAN. Ya, berdasarkan LWAPP, tetapi menambahkan keamanan tambahan dengan datagram transport layer security atau DLTS. Selanjutnya merangkum dan meneruskan lalu lintas klien wireless LAN antara access point dan WLC melalui saluran yang menggunakan port UDP 5246 dan 5247. Selanjutnya beroperasi melalui IPv4 dan IPv6. IPv4 menggunakan protokol IP17 dan IPv6 menggunakan protokol IP136. Nah, konsep web split MAC melakukan semua fungsi yang biasanya dilakukan oleh masing-masing APS access point ya, dan didistribusikan di antara dua komponen fungsional, yaitu ada AP MAC function dan WLC MAC function. Jadi table kita lihat. Nah, selanjutnya ada DTLS encryption ya. DTLS memberikan keamanan antara access point dan WLC. Nah, ini diaktifkan secara default untuk mengamankan saluran kontrol cap web dan mengintegrasi semua lalu lintas manajemen dan kontrol antara access point dan wireless LAN WLC-nya agar tidak bisa dibobol atau disadap. Ya, enkripsi data dinonaktifkan secara default dan memerlukan lisensi DTLS untuk bisa pada WLC sebelum diaktifkan pada access point. Jadi kalau kita mau mengaktifkan enkripsi ini, ya kita harus memerlukan lisensi DTLS yang kita install nanti di WLC-nya. Nah, selanjutnya ada Flex Connect yang memungkinkan konfigurasi dan kontrol APS melalui tautan WAN. Di sini ada dua opsi untuk Flex Connect. Yang pertama ada Connected Mode, ya dimana WLC ya dapat dijangkau. Kemudian Flex Connect AP memiliki konektivitas cap web dengan WLC melalui cap web ya. WLC melakukan semua fungsi cap web. Kemudian ada standalone mode, yaitu WLC tidak dapat dijangkau. Nah, Flex Connect AP telah kehilangan konektivitas cap web dengan WLC. Flex Connect access point dapat mengasumsikan beberapa fungsi WLC seperti mengalihkan lalu lintas, data klien secara lokal, dan melakukan autentikasi klien secara lokal juga. Oke, kemudian channel management itu frequency channel saturation.
jika permintaan saluran nirkabel tertentu terlalu tinggi, saluran mungkin menjadi jenuh dan berlebihan serta menurunkan kualitas komunikasi. Nah, ini memang berpengaruh ya, sehingga kalau misalnya banyak yang mengakses point, sementara akses point kita itu kecil ya, memorinya kecil, kemudian penyimpanannya kecil ya. Jadi akses point ini juga bukan hanya semua bisa digunakan, tidak, maksudnya bukan satu perangkat digunakan bisa untuk ratusan, tidak, dia ada batasnya. Jadi kalau kita mau beli akses point, kita lihat dulu kebutuhan yang kita butuhkan. Ada yang untuk 4, ada yang 6, 8, 16, 32. Nah, untuk 32 aja harganya sangat mahal ya, ada yang untuk 64 end user. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan kebutuhan kita. Kenapa? Karena kalau misalnya yang seharusnya standarnya untuk 8 diisi sampai dengan 25 orang, tentu beban dari switch itu akan berlebihan, sehingga itu menyebabkan dia panas dan bisa rusak. Nah, ini serangan dari wireless LAN itu. Nah, wireless LAN terbuka untuk siapa saja dalam jangkauan akses point dan kredensial yang sesuai untuk mengaitkannya. Kita lihat semua kalau kita menggunakan WiFi itu terbuka, apalagi di cafe ya. Nah, ketika kita mengakses wireless LAN, tentu jika ada yang nakal itu bisa masuk. Nah, serangan itu dapat dihasilkan dari orang luar, karyawan yang tidak puas, dan bahkan tidak sengaja oleh karyawan tersebut. Jaringan nirkabel secara khusus rentan terhadap beberapa ancaman, yaitu ada encryption data, wireless of intruders, kemudian ada denial of service atau DOS attack, kemudian ada rogue AP. Serangan wireless DOS dapat menjadi hasil dari hal-hal berikut, yaitu perangkat yang dikonfigurasi dengan tidak benar sehingga bisa ada celah ya untuk masuk DOS tersebut. Kemudian pengguna jahat sengaja mengganggu komunikasi nirkabel. Selanjutnya ada gangguan yang tidak disengaja. Nah, selanjutnya untuk meminta risiko serangan DOS karena perangkat yang dikonfigurasi dengan tidak benar dan serangan berbahaya. Kemudian serangan yang keras untuk semua perangkat, menjaga kata sandi tetap aman. Selanjutnya membuat cadangan dan memastikan bahwa semua perubahan konfigurasi itu dimasukkan di luar jam kerja kita. Kemudian ada rogue access point. Ini adalah access point yang nakal. Ya, access point atau router nirkabel yang telah terhubung ke jaringan perusahaan tanpa otorisasi eksplisit dan terhadap kebijakan perusahaan. Setelah terhubung, AP nakal tersebut dapat digunakan oleh penyerang untuk menangkap alamat MAC, menangkap paket data, kemudian mendapatkan akses ke sumber daya jaringan lainnya. Kemudian ada hotspot, yaitu jaringan pribadi juga yang digunakan sebagai akses point nakal. Selanjutnya, untuk mencegah pemasangan AP nakal, organisasi tersebut harus mengkonfigurasi WFC dengan kebijakan AP akses point yang nakal ini ya, dan menggunakan perangkat lunak untuk pemantauan untuk secara aktif. Nah, selanjutnya ada man in the middle attack ya. Di dalam serangan man in the middle atau MITM ini, peretas diposisikan di antara dua entitas yang sah untuk membaca atau memodifikasi data yang melewati antara kedua belah pihak. Nah, serangan MITM ini dengan nirkabel ya, itu populer disebut serangan AP kembar jahat istilahnya ya kalau bahasa Indonesianya, di mana si penyerang akan memperkenalkan AP nakal dan mengkonfigurasinya dengan SSID yang sama dengan AP yang sah.
Jadi akan dibuatnya ya seolah-olah SSID-nya itu adalah yang sama dengan aslinya, padahal sudah tidak, yaitu sudah ada pemalsuan, sehingga nanti orang masuk ke dalam SSID yang tersebut, ya ternyata di dalam situ sudah ada si penyerang yang bisa masuk atau mengacak-ngacak data-data kita, jaringan kita dan sebagainya. Nah, mengalahkan serangan MITM itu dimulai dengan mengidentifikasi perangkat yang sah di wireless LAN. Kemudian untuk melakukan ini, pengguna harus diautentikasi. Setelah semua perangkat yang sah diketahui, jaringan dapat dipantau untuk perangkat atau lalu lintas yang tidak normal. Nah, selanjutnya secure wireless, ya, keamanan di wireless LAN, itu ada namanya clocking and MAC address filtering. Ya, jadi untuk mengatasi ancaman, kemudian mencegah penyusup nirkabel keluar dan melindungi data kita, ada dua fitur keamanan yang digunakan dan masih tersedia di sebagian besar router dan APS, yaitu ada SSID clocking, access point, station, dan beberapa router nirkabel atau router wireless memungkinkan frame suar dari SSID dinonaktifkan. Jadi memang ada beberapa access point ya yang frame SSID-nya ini tidak di broadcast, tidak aktif, tidak nampak, tapi bisa diakses. Nah, jadi si klien wireless ini harus dikonfigurasi secara manual dengan SSID untuk tersambung ke dalam jaringan tersebut. Jadi memang ini tidak di keluar bersifat privat saja, ya. Nah, selanjutnya ada namanya MAC address filtering, yaitu administrator dapat mengizinkan atau menolak akses kabel klien secara manual berdasarkan alamat perangkat keras atau MAC, ya. MAC address dari NIC-nya di dalam ada gambar nanti ya, itu router dikonfigurasi untuk mengizinkan dua alamat MAC. Itu perangkat dengan alamat MAC yang berbeda tidak akan dapat bergabung dengan wireless LAN 2,4 GHz. Jadi bisa kita konfigurasi ya. Kita konfigurasi hanya MAC tertentu saja yang bisa dapat mengakses access point tersebut. Nah, selanjutnya cara terbaik untuk mengamankan jaringan nirkabel adalah dengan menggunakan sistem autentikasi dan enkripsi. Ada dua jenis autentikasi yang diperkenalkan dengan standar 802.11, yaitu yang pertama ada Open System Authentication. Itu tidak perlukan kata sandi, biasa digunakan untuk menyediakan akses internet gratis, ya, misalnya di kafe, bandara, dan hotel. Nah, di sini klien bertanggung jawab untuk memberikan keamanan seperti melalui VPN. Kemudian ada yang kedua yaitu Shared Key Authentication, yaitu menyediakan mekanisme seperti WPA atau WPA2 dan WPA3 untuk melakukan autentikasi dan mengenkripsi data antar klien dan kabel dengan access point. Namun ada kata sandi yang harus atau yang telah dibagikan sebelumnya di antara kedua belah pihak untuk dapat mengakses ya komunikasi tersebut. Jadi di sini ada 4 teknik autentikasi kunci bersama yang tersedia. Ya, ada WP, WPA, WPA2 dan WPA3. Nah, ini untuk kita melakukan authentication di home user ya. Nah, di Cisco Packet Tracer ini juga bisa kita praktekkan ya, melakukan konfigurasi router home wireless ya, wireless home router. Di sini ada personal, ya, itu tujuan jaringan rumah atau kantor kecil menggunakan berbagai. Kemudian klien wireless ya, wireless client mengautentikasi dengan router nirkabel menggunakan kata sandi yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian tidak diperlukan server autentikasi khusus, cukup dari home router saja. Kemudian ada enterprise, itu juga untuk jaringan perusahaan, memerlukan server autentikasi yaitu radius ya. Perangkat harus diautentikasikan oleh server radius dan kemudian pengguna harus mengautentikasi menggunakan standar 802.1x yang menggunakan Extensible Authentication Protocol atau IAP untuk autentikasinya.
Kemudian WPA atau WPA2 menyertakan dua protokol enkripsi, yaitu ada Temporal Key Integrity Protocol dan ada Advanced Encryption Standard AES. Nah, biasanya WPA2 ini menggunakan AES ya. Nah, juga di sini ada pilihan untuk authentication in the enterprise, yaitu pilih mode keamanan perusahaan untuk memerlukan server radius aplikasi, otoritas dan aplikasi IEEE ya. Diperlukan informasi yaitu radius server IP address dengan alamat IP server, kemudian UDP port number, kemudian ada server key. Nah, seiring berkembangnya ya, karena sekarang ini WPA2 ini sudah dianggap dia aman ya, karena bisa dibobol ya. Banyak sekali tools-toolsnya yang bisa membobol WPA2 ini. Maka sekarang WPA3 direkomendasikan ya. Nah, WPA3 ini menyertakan 4 fitur, yaitu ada WPA3 personal dengan dia dapat menggagalkan serangan brute force ya, dengan menggunakan simultaneous authentication of equals atau SAE. Kemudian juga dia ada enterprise, ada open network, kemudian ada IoT onboarding. Oke. Nah, ini yang kita telah pelajari tadi. Nanti di pertemuan kita ya, kita sambung lagi. Pertemuan kita selanjutnya itu adalah mengkonfigurasi wireless ya. Nanti kita praktek, kemudian nanti di akhir ada tugas yang untuk di selesaikan ya sebelum UAS. Tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.